Iya, iya. Nggih. Pasti ada orientasi baru juga, persiapan untuk orientasi juga ya, Pak ya? Betul, betul. Supaya istilahnya supaya etika ya, etika sebagai mahasiswa dan etika dosennya juga biar match gitulah. Gitu. Benar-benar. Nggih. Wah, wah. Nah, Pak Ari, kalau boleh tahu, Nggih. mengampu mata kuliah apa, Pak? Wah, kalau mata kuliahnya banyak dari saya tuh dasarnya backgroundnya dari pertanian, tanah dan pemupukan, kemudian pindah di mekanisasi pertanian dulu. Sekarang keteknikan pertanian dan biosistem. Jadi Oh. ilmu saya itu antara orang teknik secara umum dan pertanian secara umum, sehingga ada pada saya akhirnya kayak dukun. Nah, itu. Iya, iya, Mas. Sementara Baik, pokoknya baik. yang penting bermanfaat lah gitu. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Baik, baik. Hari ini kita sedikit membahas mengenai kesehatan manusia, ya, Pak ya, bukan di Monggo. pertaniannya. Oh ya, siap, siap, siap. Nggih. Nggih, saya tak maaf wah, gitu. Baik, baik. Oh, Nggak tak apa-apa. ganti, tak ganti backgroundnya nggak apa-apa ya. Ini ya. Nggak apa-apa, santai, Nggih. baik. Nggih, nggih, matur nuwun Mas. Baik, baik. Nah, Nggih. kalau Pak Ari sendiri sudah sempat buat jus problem ya? Gimana? Aduh, saya sudah punya apa? Sudah punya pro apa penjenengan Mic-nya. probengnya sudah punya. Yang mempraktekkan mahasiswa-mahasiswanya MED. Hmm, Bisa membangun desa kemarin di daerah Singosari. Sudah ya. bagus hasilnya. Kemudian saya pertama ragu, terus loh, kok ini lebih efektif dan lebih efisien waktu gitu loh. Akhirnya saya tertarik. Ini malah justru pengembangannya gue loh untuk obat. Jangan-jangan obat yang 10 tetes yang diiklankan di RRI atau di radio swasta itu apa ya ini ya hasilnya dari Promeg ini ya. Saya curiga gitu Mas. Mas Juta. Baik, baik. Nggak apa-apa, Mas, nanti kita saling sharing. Insya Allah ya. Terima kasih. Nggih. Nggih, Monggo. nggih, nggih. Monggo. Nggih. Baik, untuk menghargai teman-teman yang sudah datang duluan, maka kita akan langsung mulai ya, Pak Ibu. Saya izin share screennya yang ini. Kelihatan ya? Baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan hari ini Selamat malam. bersyukur sekali tanggal 12 Agustus 2024 kita berkumpul untuk sharing bersama mengenai topik yang baru. Topik ini adalah konsumsi gula berlebih itu bisa membuat tubuh cepat tua. Gimana cara menghadapinya? Karena beberapa waktu lalu dari media Kompas juga mengulik mengenai hal ini. Biasanya kita tahu konsumsi gula itu berhubungan dengan diabetes. Nah, tetapi sebenarnya berhubungan nggak dengan kulit kita, dengan mekanisme dalam tubuh kita, apakah benar-benar cocok untuk tubuh kita atau tidak? Kita akan bahas secara sekilasnya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa melihat gambaran. Ini adalah kulit dari kulit ras yang gelap, makin lama makin agak terang, ya. Jadi makin lama makin putih. Kalau kita melihat bahwa kulit, warna kulit, rona kulit, radian kulit, masing-masing orang berbeda. Namun kalau kita perhatikan, apakah orang itu kecukupan gizi atau tidak, itu bisa dilihat dari kulitnya. Apakah orang tersebut dehidrasi atau tidak, itu juga bisa dilihat dari warna kulitnya. Jadi bukan berarti, oh kulit warna putih itu lebih cantik, lebih sehat. Ternyata tidak. Oh, kulit yang warnanya gelap, jika memang indikator-indikatornya itu bagus, maka selain kulitnya bagus, sehat, ternyata berhubungan juga dengan organ-organ yang lain.
Makanya di bawah ada catatan tertulis bahwa di dalam kulit yang sehat tersembunyi kesehatan organ-organ yang lainnya. Kita lihat di sini. Liver kita di Indonesia sering ngomongnya hati ya, padahal kan hati itu eh, kita nunjuknya sakit hati nunjuknya di jantung gitu ya. Agak-agak beda memang Malaysia nih ya di Indonesia. Oke, kita anggap ini liver ya. Kalau kulit kita agak menguning dan itu berlangsungnya lama, berarti kita bisa terindikasi kita memiliki penyakit di liver. Ya, penyakit liver misalnya hepatitis A, B, C, atau orang juga bisa bilangnya itu adalah sirosis, kekerasan pada liver. Nah, kalau liver kita bermasalah, dia akan merembet ke masalah kulit, sehingga kulit kita berubah jadi agak kuning. Nah, jadi tentu nggak semua orang akan terlihat, tetapi ini adalah korelasinya. Kita bisa melihat indikatornya dari kulit kita. Kemudian, kulit kita sehat tidak sehat, itu juga bisa mempengaruhi dari ginjal kita. Nah, ketika ginjal kita tidak berfungsi dengan baik, maka penyaringan di dalam ginjal kita itu nggak bagus. Kalau penyaringan yang nggak bagus, maka toksin-toksin ataupun racun-racun itu menumpuk terus, sehingga kulit kita akan berubah. Ya, akan ada perubahan di warna kulit juga. Nah, paru-paru juga sama. Nah, paru-paru kalau kita oksigennya berkurang, kekurangan oksigen di paru-paru, maka muka kita jadi pucat, ya, bahkan bisa kebiru-biruan. Jadi ngelihat lagi juga di kulit kita. Nah, jantung juga sama, mirip kalau kekurangan oksigen, darahnya nggak bagus, itu akan ada berubah warna kulitnya, bisa menjadi pucat. Jadi memang banyak sekali korelasi-korelasinya. Nah, pankreas juga ada, kulitnya bisa berwarna kuning ataupun kecoklatan. Kemudian ini di usus, ya, usus dan sistem pencernaan, organ ini pun mempengaruhi kulit kita. Ya. Jadi pada saat usus kita bermasalah, maka kulit kita tuh terasanya kusam. Jadi enggak kusam itu kembali lagi bahwa banyak sekali toksin yang tidak keluar, yang tidak diekskresikan. Toksin-toksin dalam tubuh yang tidak diekskresikan itu akan berkorelasi dengan peradangan. Jadi kalau setiap tubuh manusia melakukan metabolisme, kita makan, kita tidur, kita berlari, kita berkegiatan, kita berkeringat, seluruh sistem di tubuh kita itu melakukan metabolisme. Pada saat metabolisme akan ada yang masuk dan juga akan ada yang dikeluarkan. Misalnya kita masukin oksigen, kita hirup, maka kita juga akan mengeluarkan CO2-nya. Kita makan makanan padat, minum minuman cairan, maka kita juga akan mengeluarkan gas, kentut, lalu ada BAB, lalu ada mengeluarkan urin atau air kencing. Jadi akan selalu terjadi metabolisme masuk dan keluar. Nah, sebelum keluar di dalam tubuh kita itu terjadi namanya proses metabolismenya. Proses ini itu akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Proses ini akan menghasilkan sebuah perubahan-perubahan di dalam tubuh kita. Apakah perubahan itu positif ataupun perubahan itu tidak positif. Pada saat proses-proses terjadi di dalam tubuh kita, mereka akan mengeluarkan eh, namanya itu sisa-sisa. Jadi sisa-sisa ini yang akan dikeluarkan dari tubuh. Seperti contohnya adalah gas ataupun kentut, urin ataupun keringat ataupun BAB. Pada saat kita mencoba mengeluarkan itu kalau keluar semua maka tubuh kita beres. Tetapi jika tubuh kita mengeluarkan itu terhambat, maka tubuh kita menjadi tidak beres. Ataupun misalnya terjadi penumpukan sisa-sisa di dalam tubuh kita, maka itu akan merembet ke hal yang lain.
Nah, penumpukan-penumpukan sisa ini kalau semakin lama, maka akan disebutnya sebagai zat yang beracun ataupun toksin. Kalau dia menumpuknya terlalu lama dalam tubuh kita, maka area tubuh kita yang menampung dan juga sebelah-sebelahnya itu akan terjadi peradangan atau mereka sebutnya inflamasi. Kalau sebuah inflamasi sudah terjadi, maka sel-sel tubuh kita akan berusaha untuk menyelesaikan peradangan tersebut, untuk menyembuhkan peradangan tersebut. Jadi akan ada kerja lebih di dalam tubuh kita untuk mengatasi masalah ini. Kalau terjadi kerja lebih di dalam tubuh kita, maka kita perlu energi lebih banyak. Jadi ini keterkaitannya banyak banget. Kalau sudah butuh energi lebih banyak, maka kita harus mendapatkan suplai lebih banyak. Tetapi perlu diingat bahwa suplai asupan yang masuk tidak melulu itu harus makanan yang disebut karbohidrat, nasi ataupun nasi. Karena nasi memang dia ada energinya, tetapi dominannya itu adalah kalori. Dominannya itu karbohidrat. Tetapi tubuh kita tidak melulu harus semua 100% yang dibutuhkan itu karbohidrat dalam memproses masalah peradangan. Nah, sistem imun kita, kembali lagi ke sini, sistem imun kita itu juga akan menyebabkan kulit kita berbeda. Memiliki bercak merah, terlihat seperti ada ruam-ruam, dan ini akan menandakan bahwa eh, ada masalah dalam tubuh kita yang terlihat dari kulit kita. Nah, Bapak Ibu, kembali ke topik utama kita di sini. Topik utama kita pada malam hari ini adalah konsumsi gula berlebih itu bisa membuat tubuh cepat tua. Ini sering bertambahnya umur, sel-sel tubuh manusia akan menua, itu wajar. Tetapi kalau proses penuaannya itu makin lama makin cepat, lebih cepat daripada yang normal, maka ada masalah yang terjadi. Ada sesuatu yang di luar kondisi normal yang terjadi. Dalam kasus ini, kita membahas adanya mengonsumsi banyaknya gula tambahan. Nah, gula tambahan itu apa? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, kalau kita sudah mengonsumsi lebih banyak gula tambahan, bahasa kerennya added sugar, maka kita mau makan nutrisi, makanan sehat, ini dan itu menjadi terhambat penyerapannya gara-gara hadirnya gula tambahan ini di tubuh. Hadirnya gula tambahan yang berlebihan ini di dalam tubuh kita. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa, oh saya akan makan superfood, saya akan makan makanan yang sehat, saya banyak makan buah, saya banyak makan sayur. Namun kita juga menambah asupan-asupan gula tambahan, maka proses dalam tubuh kita ini menjadi tidak begitu normal sehatnya. Karena dihambat oleh gula tambahan ini. Nah, konsumsi gula berlebih ini, gara-gara gula tambahan ini akan mempercepat proses penuaan dalam tubuh kita. Nah, apa sih gula tambahan yang dari tadi kita bahas, Bapak Ibu? Gula tambahan itu adalah gula yang ada manis-manisnya, tetapi tidak dari bahan alami. Contoh, di sini kita bisa lihat termasuk karbohidrat tambahan, monosakarida, disakarida, juga ada madu, sirup, jus buah, konsentrat jus buah, dan ada juga gula dalam bentuk kimiawi termasuk sukrosa, gula pasir, glukosa atau destroksa dan fruktosa. Ini bahasanya tuh bahasa kimia semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kalau pusing nggak apa-apa, makin bagus, makin pusing. Artinya adalah kita perlu lebih aware atau sadar akan istilah-istilah ini. Kalau gula tambahan kata-katanya seperti ini, maka kita pada saat mengonsumsi sesuatu perlu batasi. Oh, madu, sirup, jus buah, konsentrat jus buah, itu perlu dibatasi. Lalu ada namanya sukrosa, glukosa, fruktosa, dextrosa, itu perlu dibatasi. Jadi bukan berarti oh kita makan eh,
Dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, kemudian sekitar 10 tahun yang lalu sudah diganti menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang, PUGS, dari Kementerian Kesehatan sudah ubah, tidak lagi menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Pemerintah sudah mengubah menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang. Jadi tidak lagi harus minum susu. Karena kan 4 sehat 5 sempurna tambahannya susu. Tapi saat ini susu itu tidak diharuskan karena sudah ada perubahan. Eh, Ceritanya lain kali. Cuma walaupun kita sudah makan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang, tetapi kalau kita tambahkan gula tambahan kita asup yang banyak dengan istilah-istilah seperti ini, monosakarida, sukrosa dan lain-lain, nah, ini akan berisiko kepada kesehatan tubuh kita. Lanjut, di sini di website eh, Amerika Serikat juga diberikan lebih spesifik lagi. Contoh spesifik gula tambahan yang dicantumkan di label produk, ya, termasuk gula merah, sirup jagung, dextrosa, fruktosa, glukosa, sirup jagung fruktosa, madu, gula terbalik, laktosa, sirup malt, maltosa, molase, gula mentah, sukrosa, gula turbinado. Kayaknya ini benar-benar istilah yang jarang kita dengar atau jarang kita baca. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan lagi. Oh, saya bacanya sirup jagung. Saya bacanya madu. Kayaknya ini harusnya bukan kimia. Tetapi kita bisa, hari ini kita tahu bahwa itu semua adalah gula tambahan. Oh, ini tulisannya mallet, maltosa. Kayaknya ini sih aman. Kayaknya dalam hati. Saya juga sebelum sebelum mempelajari lebih lanjut juga saya pikir, ah ini kayaknya aman-aman aja. Kita sikat gitu ya, kita konsumsi. Ternyata gulanya tinggi. Nah, di bawah tidak hanya istilah-istilah tersebut, tetapi kita bisa melihat yang di garis bawah merah, ini adalah makanan yang bentuknya lebih utuh yang kita bisa lihat. Contoh, kue, pie, brownies, donat, itu semua gula tambahnya banyak. Permen, selai, sirup, topping-topping yang manis. Itu semua memiliki sumber gula tambahan yang banyak. Jadi kalau kita mencoba untuk mengatasi masalah penuaan, maka kita perlu fokuskan kepada hal-hal ini, istilah-istilah ini, dan jenis-jenis makanan seperti ini. Bapak Ibu, kalau saya pergi dengan anak saya kan SMP, dia tingginya lebih tinggi 35 cm, 3 cm sampai 5 cm dari saya, laki-laki. Jadi begitu saya dengan anak saya kami jalan keluar, terus lagi eh, bicarakan sesuatu, tiba-tiba ada kenalan saya datang. Halo, apa kabar? Ya, oh ini adiknya ya. Jadi kalau saya sama istri saya, oh ini anaknya ya. Jadi saya sendiri terlihat lebih muda, tapi mohon digarisbawahi ini keliru. Teman-teman di lingkungan saya yang sebenarnya terlihat lebih tua. Karena saya mencoba makan makanan yang lebih alami, mengurangi asupan gula tambahan, proses minum yang fermentasi dan sebagainya. Sehingga terlihat metabolisme tubuh saya dan juga bagaimana proses-proses yang terjadi dalam tubuh saya itu tidak seberat orang-orang lain. Karena proses metabolisme teman-teman saya itu lebih berat, kerjanya lebih banyak, sehingga kulitnya menua lebih cepat. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara kita untuk menjadi umur panjang, itu kembali lagi kalau kalau peribahasa Tiongkoknya begini, penyakit masuk melalui mulut, bencana keluar lewat mulut. Jadi apa yang kita makan itu pengaruhnya bisa 80% terhadap kesehatan kita dan umur panjang kita. Terlepas dari kecelakaan ya, musibah itu lain. Tapi menjaga pencernaan tubuh kita, kesehatan tubuh kita itu dari asupan yang kita asup.
Nah, hari ini kita melihat kosakata istilah-istilah ini menjadi sebuah hal yang sangat krusial bagi kita yang memprioritaskan diri terhadap kesehatan kulit penuaan. Nah, di artikel ini disebutkan bahwa gula tambahan itu sebenarnya adalah kalori kosong. Apa maksudnya kalori kosong? Jadi, gula tambahan ini itu memiliki kalori, tetapi kagak ada gizinya. Makanya disebut kosong. Gizinya nggak ada. Atau benar-benar minim. Contoh misalnya, kalau kita minum minuman soft drink gitu ya, kan wah ada rasa manisnya sedikit ataupun banyak. Kemudian ada rasa apakah itu Coca-Cola atau enggak Sprite atau minuman soft drink lah ya. Pada saat kita minum ini, wah kita merasa tuh enak minumannya. Tetapi ingat, kalau kita baca komposisinya, kita akan menyadari bahwa ini kalori kosongnya banyak. Kalorinya tinggi, gizinya sangat rendah. Dan kita merasa, wah, aku begitu minum satu botol kenyang. Padahal gizinya rendah, tapi kita kenyang. Ini kan bahaya. Kalau kita kenyang karena asupan nutrisinya macam-macam, misalnya makan makanan padat tuh ada 5 warna. Yang mau putih, ada kuning, ada hitam, ada coklat, ada warna merah, ada oranye, ada. Maka itu gizinya tuh lebih seimbang, lebih padat. Tapi kalau kita cuma asupannya cuma nasi putih tok 2 piring, kenyang, ya nggak ada bedanya dengan kita minum soft drink. Karena cuma satu jenis, tetapi kosong. Jadi ini kita perlu sadari bahwa gula tambahan itu identik dengan kalori kosong. Jadi kita menambahkan kalori dalam tubuh kita, tetapi gizi yang lainnya itu rendah. Nah, gula memicu penuaan kulit melalui proses yang disebut glikasi. Bapak Ibu, ini mulai mulai menarik ya, mulai ke arah sains ya bahasa-bahasanya. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas langsung diinterupsi ya. Nggak usah tunggu sampai selesai, kita bisa langsung tanya jawab. Nah, glikasi ini apa sih? Glikasi itu, nah kalau saya coba bacakan ya, kadang disebut juga glikosilasi non-enzimatik. Ini adalah ikatan kovalen antara gula dengan protein atau lemak. Sampai sini aja kita udah nggak ngerti separoh nih. Ini ngomong apa gitu ya. Lewatin aja ya, kita baca yang merah aja. Glikasi itu bertanggung jawab itu terjadinya diabetes dan proses penuaan. Udah, itu lebih ngerti ya. Dan di atas tuh kagak ngerti. Lewatin aja. Cuma secara saintifik itu ada. Nah, saat kita konsumsi gula tambahan berlebih, maka gula akan membuat kulit kita menjadi kaku dan kehilangan elastisitasnya. Kalau mau tahu reaksi kimianya, lihat di sebelah kanan atas. Seperti itulah kira-kira. Tapi secara awamnya kita sebut dia berefek kepada kulit kita. Nah, pembentukan glikasi dan AGES, AGE ini artinya Advanced Glycation and Product. Jadi produk yang dihasilkan lagi karena proses glikasi. Pembentukan ini dipercepat juga oleh stres oksidatif. Dipercepat ya. Jadi kalau kita mencoba untuk mengatasi hal ini, maka kita harus menambah asupan antioksidan yang banyak. Gampangnya begitu. Ya, ini dari saya cantumkan juga di sini sumber-sumbernya sehingga kita jika ingin tahu referensi lebih lanjut nanti bisa lihat di sana. Nah, senyawa AGES ini ya, Advanced Glycacid and dari glikasi ini itu terus terkumpul sehingga kita akan merasakan bahwa tubuh kita ini mulai menua. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan ini terus menumpuk. Salah satunya adalah kita mengonsumsi makanan-makanan yang dimasak dalam suhu tinggi. Kalau makanan-makanan yang dimasak dalam suhu tinggi, artinya itu pada saat masuk ke dalam tubuh kita, maka dalam tubuh kita terjadi namanya peradangan.
kembali lagi beberapa eh, momen saya sempat selalu menyampaikan bahwa masalah peradangan di dalam tubuh kita, masalah inflamasi ini, bahasa istilahnya itu adalah inflamasi, itu adalah momok bagi tubuh kita untuk sehat. Mau inflamasi yang skala mikro ataupun inflamasi yang skala besar. Dan ini akan, kalau misalnya peradangan di dalam tiroid kita atau di anak anak lidah kita seperti itu ya, di tonsil kita. Peradangan yang tinggi di sana ujung-ujungnya juga dioperasi karena terjadi peradangan. Ya, kalau misalnya tangan kita nggak sengaja kena minyak panas, terjadi peradangan. Kalau sudah terjadi peradangan ini, akhirnya kulit kita menjadi rusak. Jadi mau peradangan dari dalam tubuh, mau peradangan dari luar tubuh, semua peradangan itu terlalu masif, terlalu banyak, ataupun terlalu besar, maka itu benar-benar berbahaya bagi tubuh. Nah, Bapak Ibu, ada kasus-kasus misalnya mau kena COVID, mau kena penyakit kronis, ya. Kebanyakan mereka itu meninggal itu bukan karena penyakit utama, tetapi karena komplikasi karena peradangan. Ini perlu diwaspadai. Jadi peradangan ini benar-benar kita perlu minimalisasikan seminimal mungkin terjadi dalam tubuh kita. Oke, bagaimana cara kita menghadapi masalah penuaan ini? Pertama adalah kita batasi asupan makanan yang tinggi, AGES-nya. Jadi kalau kita batasi glikasinya, proses glikasi itu kita batasi, maka kita nggak perlu terlalu banyak antioksidannya. Jadi makanya kenapa kalau orang sering makan gorengan atau makan makanan olahan, dibilang itu eh, radikal bebasnya jadi tinggi. Itu sudah merupakan sains. Kalau radikal bebasnya tinggi, cara satu-satunya adalah masukkan antioksidan. Nah, antioksidan yang paling banyak nggak ada lain nggak ada bukan itu buah sama sayur. Kalau kita mau cari antioksidan di hewani, silakan cari, tapi repot. Cara yang paling mudah adalah antioksidan itu di buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, cara kita menghadapi penuaan ini adalah kita coba cara masak yang lebih sehat. Bukan berarti kita nggak boleh makan gorengan ya. Gorengan memakan boleh, tidak dilarang. Tetapi seminggu sekali. Jangan seminggu 7 kali. Nah, itu repot ya. Nah, jadi suhu-suhu tinggi ini kurang begitu bagus. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini penggunaan alat masak ya. Kalau alat masak kita yang bahannya berkualitas ya jangan yang aluminium itu akan lebih baik. Kemudian mau tambahkan sari lemon dan lain-lain itu juga boleh. Itu akan membantu menambah antioksidan yang lebih tinggi juga. Nah, Bapak Ibu, kita perlu cermati juga cara kita menghadapinya adalah kita mencermati label makanan ataupun label minuman. Saya coba sharingkan Bapak Ibu di sini label. Oke, ini saya kasih contoh di sini lah ya. Misalnya di sini adalah label. Oke, kita lihat gambarnya. Ada beberapa contoh yang kita akan lihat bersama. Jadi kita bukan mendiskreditkan produk tertentu, tapi ini adalah sebagai salah satu contoh pembelajaran. Oke, ini kayaknya bisa kelihatan. Hmm, di sini. Oke, kita buka lebih besar. Oke, oke. Nah, oh ini agak miring ya. Saya bisa, ya saya bacain aja. Ingredients, carbonated water, sugar, caramel, phosphoric acid, flavoring, and caffeine. Jadi kalau Bapak Ibu membaca namanya flavoring and caffeine, berarti kita tahu itu adalah ditambahkan perasa.
kafein, kemudian bla bla bla, batal authority dan lain-lain. Nah, Bapak lihat di sini dia tulisnya kan ada sugar di sini. Ini bukan buatan Indonesia ya. Indonesia itu akan lebih teliti. Dia hanya menuliskan carbonated water dan sugar lalu karamel. Nah, sugar ini berapa banyak? Itu nggak dikasih lihat. Ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini berhubungan dengan di sini nutrition fact-nya. Oke, ini adalah salah satu hal yang sangat jarang sekali dipelajari di masyarakat. Contoh, ini nutrition fact. Kelihatan ya sebelah kiri. Saya akan bacakan. Per satu can 355 ml ada kalorinya 160, kemudian sodiumnya 40 miligram, karbohidrat itu 42 gram, 14%. Nah, Bapak Ibu, kita perlu perhatikan di sini. Pertama adalah per satu kaleng. Kalau satu kaleng ini kita minum, maka kalorinya ada 160. Pada saat kita makan nasi satu piring, satu porsi, makan siang gitu misalnya ya, maka kita bisa makan kira-kira 500 kalori. Ya, 450 kalori, 500 kalori. Jadi kalau kita minum satu botol ini 160, itu artinya kita sudah makan seperempat piring. Kalau kita udah makan seperempat piring, contohnya, lalu kita makan nasi satu piring lagi, berarti kelebihan kalori dalam tubuh kita. Jadi wah, pesan dua piring, Coca-Colanya dua kaleng. Kita pikir aja itu jadinya apa ya? Itu cukup mengerikan. Nah, di sini kita bisa lihat lagi sodium. Nah, teman-teman kita, saya coba belak-belakan aja di sini nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran kita. Artinya begini, kalau kita tahu namanya natrium itu adalah garam, betul ya? Nah, di sini ada namanya sodium, itu sama aja. Itu garam juga. Cuma mereka pakai nama yang lebih jarang didengar karena nama natrium itu NaCl. Orang udah pada tahu tuh. Garamnya tinggi, nggak bagus gitu ya. Sehingga natrium itu sudah diganti jadi sodium. Nah, ini 2% dari kecukupan gizi kita satu porsi ini itu ada 2%-nya natrium. Kemudian karbohidratnya 14%. Ya. Jadi sugarnya 42 gram. Jadi cukup banyak. Nah, kalau di Indonesia kita coba misalnya teh. Tuh, kita lihat kompo komposisi. Oke. Contoh misalnya teh, kita lihat yang ini kelihatan. Misal random aja ya. Kita buka. Oh, ini nggak bisa dibuka. Oke, kita buka yang lain. Ini nggak bisa digedein. Oke, kita buka yang lain. Oke, ini kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan ya. Oke, ini blur. Oke, ini kelihatan lebih kelihatan. Oke, ini bahasa Inggris. Kita cari yang bahasa Indonesia saja. Yang ini nggak gitu kelihatan. Nah, ini harus kelihatan ini. Oh, bukan ini resep. Oke, dari sini kita bisa lihat. Ini adalah taman minuman teh dalam kemasan karton. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Di sini tertulis komposisi air, gula, teh melati, vitamin C. Jadi dia tidak tulis berapa banyak kandungannya. Kemudian kita baca di sana lemaknya 0, proteinnya 0, karbohidrat totalnya 17 gram, 5%. Kemudian gulanya 17 gram dan natrium atau sodium. Nah, ini dia lebih baik kelihatan ya. Jadi natrium dalam kurung sodium. Jadi dia nggak cuma tulis sodium. Orang kadang nggak ngerti. Tapi kalau dia tulis natrium berarti kan artinya sama. Itu 1%. Nah, di sini kelihatan di atas itu takaran saji satu kotak dalam kurung 200 mililiter. Artinya kita konsumsi kecukupan satu harinya itu satu kotak sudah cukup. Jangan sampai kita ternyata minum ini dua kotak dalam sehari. Itu tidak direkomendasikan. Kita minumnya hanya satu kotak satu hari. Dari sini kelihatan karbohidrat totalnya berapa, ininya berapa. Oke. Sekarang Bapak Ibu, ini kan normal. Sekarang kalau kita cari misalnya
Ada namanya sirup. Sirup ini ya. Oke. Saya bacakan di sini. Komposisinya gula pasir, air, pengatur keasaman, perisa sintetik, koko pandan, sari kelapa 0,06%, pewarna sintetik, Ponceaum 4R, Cl, bla bla bla, tatrazin, sari pandan 0,01%, tanpa pengawet dan pemanis buatan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat di bawahnya adalah takaran saji 30 ml, 15 sajian per kemasan. Saya ulangi lagi sekali. Satu botol ini 460 ml. Informasi nilai gizi ING-nya tertulis takaran saji 30 ml, 15 sajian per kemasan. Artinya Bapak Ibu, satu botol ini itu harusnya dipakai itu maksimal 15 sajian. Karena takaran saji itu hanya 30 ml. Jadi kalau 30 ml itu kira-kira 3 sendok makan lah. Nah, orang banyak sekali minum minuman seperti ini, dia bukan 3 sendok makan. Ya 3 sendok makan sudah dibikin, minum, ntar siang minum lagi, ntar malam minum lagi. Jadi sehari dia bisa saja 3 kali. Padahal yang direkomendasikan oleh BPOM sudah sangat jelas. Takaran saji 30 ml, 15 sajian per kemasan. Orang nggak ngerti. Jadi orang bikin-bikin kadang-kadang setengah botol habis dalam sehari. Itu mengerikan sekali. Bagaimana tubuh kita tidak mengalami glikasi. Glikasi yaitu akhirnya proses di mana terjadinya penuaan pada kulit dan juga peningkatan diabetes. Nah, yang perlu dicantumkan di sini, yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah dia tertulis sangat jelas tanpa pengawet dan pemanis buatan. Ini di highlight ini adalah hal yang bagus. Tulisannya gede. Tetapi Bapak Ibu perhatikan lagi di sana, ternyata di sana ada pewarna sintetik, perisa sintetik. Jadi ada pewarna sintetik, perisa sintetik, tetapi tulisan yang gede adalah tanpa pengawet dan pemanis. Ya benar sih. Nah, pengawet buatan itu sama dengan pengawet sintetik. Pemanis buatan adalah pemanis sintetik. Tetapi dia memakai bahasa yang berbeda. Satu sintetik, satu buatan. Jadi konsumen yang tidak teredukasi dengan baik, mohon maaf, minum-minum aja gitu loh. Padahal itu sama-sama buatan. Sintetik sama dengan buatan. Artinya tuh kimia gitulah. Tidak alami. Nah, kalau kita memasukkan ke dalam tubuh kita perisa sintetik, memasukkan ke dalam tubuh kita pewarna sintetik, maka tubuh kita akan mengalami peradangan. Titik. Ditambah lagi seandainya Bapak Ibu baca lagi ada namanya pengawet sintetik, pemanis buatan atau pengawet sintetik, maka kita akan mendapatkan peradangan tambahan lagi. Ini mengerikan. Contoh, kita bahas yang ini misalnya mie instan. Saya langsung mie instan ya, saya nggak tahu ini merek apa. Kita coba lihat aja. Sini kelihatannya tulisannya. Aduh, kecil sekali tulisannya. Coba kita lihat. Oke. Nah, oke. Komposisi tepung terigu, minyak nabati, gluten, garam, penstabil nabati dan fosfat, pengatur keasaman, mineral zat besi, antioksidan dan pewarna, tatrasin Cl bla bla bla. Di sini tertulis komposisinya dia menggunakan pewarna, tatrasin dan lain-lain. Di sana ada tulisan pewarna alami nggak? Enggak. Ada tulisan pewarna sintetis nggak? Enggak. Jadi sebenarnya ini sintetis atau alami? Ya, kita tahu sendiri lah ya. Kemudian di sana ada bumbunya, ada saus cabai, ada bahan pelengkap dan lain-lain. Jadi, Bapak Ibu, kita mencoba untuk mengurangi yang disebut efek dari glikasi dengan cara kita membatasi asupan dengan hati-hati. Sangat disarankan kita kembali membaca yang namanya informasi nilai gizi, ING yang terdapat pada label kemasan, kemudian kita membaca komposisinya. Jangan sampai kita nggak baca dan anak kita nggak baca dan
cucu kita nggak baca, yang penting enak, itu sangat disayangkan. Ya, ini nggak begitu baiklah untuk kita semua. Oke, jadi di sini sekali lagi cara untuk menghadapi masalah ini adalah Bapak Ibu perlu mencermati labelnya. Karena label ini sudah ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, BPOM, maka kita eh, bersyukur ada mereka sehingga makanan-makanan itu benar-benar diperhatikan isinya apa. Kalau itu berbahaya sebenarnya nggak boleh dong BPOM mengizinkan itu diedarkan. Benar, tetapi karena itu tidak berbahaya, maka BPOM izinkan. Lalu kenapa saya Pak Juta sendiri ngomong ini kok harus diperhatikan? Karena kita konsumsinya banyak. Kalau kita konsumsinya tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali, nggak usah dibahas. Kita mah nggak kenapa-napa. Makanya kalau di sini dikatakan mana ya nih, senyawa AGS terus terkumpul dalam tubuh. Butir kedua, AGS dalam jumlah kecil bukan masalah karena kita terbantu dengan adanya antioksidan dan enzim. Tapi kalau numpuknya banyak-banyak, itu yang repot. Itulah kenapa pada malam hari ini kita sharingkan, masalahnya adalah bukan nggak boleh makan, tapi masalahnya adalah makannya tuh berlebihan. Kenapa dari Kompas sampai memunculkan berita seperti ini? Karena efek di masyarakat itu masyarakat sudah berlebihan. BPOM tidak bisa menyalahkan sebuah institusi karena institusi tersebut kan nggak maksa makan, nggak maksa beli. Tapi karena konsumen yang tergiur karena enak, akhirnya makan-makan terus, nggak terbatas. Ini yang menjadi masalah. BPOM hanya bisa merekomendasikan adalah ING, informasi nilai gizi berapa takaran sajinya. Itu sangat sangat proporsional, tidak tidak berarah, tidak condong ke arah pabrik, produsen, tidak juga condong ke arah konsumen. Jadi di tengah-tengah BPOM. Yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai konsumen yang harus lebih paham apa yang kita makan sendiri. Itu kan tanggung jawab pribadi. Oke, di sini kembali lagi dikatakan bahwa di butir kedua, AGS itu bisa dibantu dihilangkan dengan bantuan antioksidan dan enzim. Nah, dari mana antioksidan dan dari mana enzim ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kuncinya di antioksidan dan enzim. Kedua adalah kuncinya di peradangan. Bagaimana meminimalkan peradangan yang terjadi, bagaimana meningkatkan antioksidan dan enzim yang kita asup. Nah, di sini bagaimana mikrobioma usus itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, dengan promik, promik ini adalah satu, ini adalah fitokimia atau makanan nabati. Dia adalah terfermentasi sehingga memiliki konsorsium mikroba di dalamnya dan tanpa menggunakan gula sehingga ini tidak menimbulkan efek glikasi. Nah, karena dia merupakan fermentasi yang ada konsorsiumnya, dia juga bisa dia juga mengandung enzim karena tidak dimasak, karena dia nabati. Dan dia dibikin juga dari buah yang difermentasi, berarti di sana juga ada antioksidannya. Ya, Promik juga nanti akan ada kemasan label yang baru eh, dari BPOM sudah menyetujui perubahan labelnya. Nanti kita tinggal tunggu label yang baru saja diedarkan. Nanti juga di sana sudah dicantumkan ada barcode-nya, ada logo halalnya, macam-macam di sana ada perubahan. Ini label yang lama belum dicantumkan karena setelah dapat prosesnya agak lama ya. Oke, kita lihat. Ini adalah testimoni mengenai peradangan. Ini tangan kena panas panci. Ya, habis kena langsung kompres pakai Promik, hasilnya nggak meletup. Ya, teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Betul, saya sudah beberapa kali mengalaminya. Jadi Promik itu baik sekali untuk yang mengalami peradangan. Nah, ini sebelah kanan. Kemarin pagi saya dikasih kerupuk. Saya makan banyak, akhirnya batuk-batuk. Sorenya jam 4-an dan panas demam. Kemudian saya pikir ini pasti detok ya, karena saya lupa karena saya makan banyak gorengan.
Biasanya saat seperti ini saya langsung minum obat, tapi saya nggak mau minum obat. Saya lanjutkan sekitar 2 gelas lagi minuman probiotiknya. Minum Pro Juice atau Juice Pro. Akhirnya jam 8 malam, demamnya langsung hilang. Jadi kalau kita makan banyak kerupuk, seperti yang tadi, itu adalah suhu tinggi, gorengan. Itu akan memicu peradangan dan akan memicu keglikasi dan seterusnya. Dengan kita konsumsi Promik ataupun Jus Pro, peradangan itu benar-benar langsung diatasi. Oke? Oh, ini ada chatting ya. Dari Pak Oki, kenapa BPOM tidak mewajibkan adanya peringatan berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak? Sama halnya dengan merokok. Iya, terus endurance. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Ini layar saya sudah berubah belum ya? Slide-nya tadi nggak berubah, Pak. Sekarang slide-nya apa ya? Ibu Bapak yang dilihat? Coca-Cola. Oh, masih Coca-Cola. Coca-Cola. Astaga, saya ngomongnya panjang lebar ya, ternyata masih Coca-Cola. Coba, Oh, terus sedih yang sekali FBG nih. Oke, FBG itu coba sepeda saya. untuk keseimbangan mungkin. Salah klik aja. Iya, FBG apa yang sih? ini. Aku nggak tahu. Sekarang apa ya? Masih? Udah berubah senyawa. Sudah mulai Oh, AS. sudah. Baik. Kalau sudah berubah, baik. Benar juga sih. Tapi jadi sepeda itu apa? Udah senyawa ya? Nggak ada. Baik. Bapak Ibu ada yang Iya, 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 betul. Ini ada yang ketiga. bisa saling menanggapi? Ada pertanyaan, kenapa BPOM tidak mewajibkan Oh, iya, nanti adanya peringatan dan berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, sama halnya dengan rokok? tadi itu yang development harmoni bukan iya itu masyarakat. Iya, 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 benar. Izin, Tadi salah Pak. ngomong. Ya, silakan Ibu. Lanjut ke risk ya. Risk. Mungkin kebebasan konsumeris ya barangkali. Karena kita tidak bisa Bukan, Pak. melarang seseorang untuk Visual konsumeris atau seperti structure itu. journey Terima itu juga kasih. dua-duanya bisa. Baik, baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas tanggapannya. Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang ingin menanggapi? Nah, itu kayaknya lah itu. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat terjadi iklan atau peringatan berbahaya jika dikonsumsi banyak yang berhubungan dengan rokok, karena sepeda. produknya itu jenis produknya itu jelas, yaitu rokok sesuatu yang dihisap dan penyakit yang ditimbulkan juga jelas. Ya. Sakit paru-paru, Berenang. bolong, Iya, kemudian ini dan itu pernapasan itu jelas. Jadi satu faktor ini faktor yang apa lebih terlihat jelas sumbernya. Tapi kalau dikatakan tadi peringatan berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh BPOM, karena faktornya itu banyak. Jadi kita nggak bisa bilang apakah kanker itu gara-gara makan makanan yang manis. Apakah diabetes itu gara-gara makan mie instan? Nggak bisa. Apakah diabetes itu gara-gara minum Coca-Cola yang banyak? Ya nggak bisa, karena faktornya banyak. Tidak melulu hanya Coca-Cola yang disalahkan. Tidak melulu hanya misalnya mie instan ataupun minum sirup-sirup yang disalahkan. Sehingga BPOM nggak bisa mengatakan eh, hal ini. Tetapi eh, itu kewajiban itu tidak ada Eh, peringatan iya, iya. berbahayanya. Karena faktornya banyak. Hanya saja semua itu akan kembali berfokus kepada konsumen. Kalau ngerokok, orang ngerokok itu kan langsung direct urusannya ke paru-paru. Tapi kalau orang makan dan dia makanannya beragam, maka BPOM nggak bisa menentukan salah satu yang jadi kambing hitam. Kalau ngerokok itu jenisnya kan rokok, jadi gampang. Tapi kalau BPOM ini kan makanan, minuman, obat-obatan. Jadi banyak jenis nih.
Jadi dia nggak boleh kambing hitamkan ke makanan, nggak boleh kambing hitamkan ke minuman. Susah. Pembentuk kopi BPOM itu susah susah sekali susah. posisinya. Sehingga dia nggak bisa melakukan hal itu. Yang dia bisa lakukan adalah mensyaratkan ING, informasi nilai gizi berapa takaran sajinya. Konsumen yang harus bijak, konsumen yang harus lebih bijaksana dalam konsumsi. Baik, terima kasih Bu Wit Subaryanti karena sudah infokan layarnya ya. Kalau nggak masih layarnya seperti tadi. Ini Levi, kalau kita minum jus pro, apakah kita masih boleh konsumsi susu sapi seperti Anden atau Ensure? Saya nggak bisa ngelarang dong Bapak Ibu. Ini pertanyaannya susah nih. Ya. Iya, iya udah aman. Nah, Berarti kembali lagi kita yang bisa disampaikan adalah di butir kedua, ditambahin sendiri. Iya, iya, iya. tubuh mampu menghilangkannya dengan bantuan antioksidan dan enzim. Oke. Kalau Bapak Ibu menanyakan hal seperti tadi, kembali lagi pertanyaannya harus dirunut Dikasih ke cara ya. awalnya. Penyebabnya. Mengapa mau konsumsi susu sapi tersebut? Jadi harus tahu mengapanya dulu. Kalau mengapanya itu misalnya, oh karena saya katanya Oke. itu akan Kita membantu untuk penguatan untuk ini ya. tulang gitu ya. Berarti Bapak Ibu Oke, lihat itu versi. mengandung tambahan AGE enggak? Maksudnya mengandung tambahan gula berlebih enggak? Kalori berlebih enggak? Kalau mengandung, maka kan kita lagi bahasnya mengenai gula ya, nggak bahas mengenai kalsium dan lain-lain. Kalau kita bahasnya mengenai gula, maka lihat kalau memang ada penambahan gulanya, lebih baik itu dibatasi. Carilah sumber-sumber yang menguatkan tulang. Kalau kita bahas mengenai penguatan tulang yang tidak melibatkan jumlah kalori yang lebih tinggi. Jadi proporsionalnya jelas dan mengapanya harus jelas. Kalau tanya ke saya pribadi, saya akan menjawab mengenai diri saya. Saya tidak merekomendasikan terlalu jauh, tapi saya hanya sharing mengenai apa yang saya lakukan. Pribadi saya adalah saya vegan. Saya tidak konsumsi susu sapi. Jadi inilah yang terjadi pada tubuh saya. Saya memilih untuk hal ini. Saya mencoba mencari yang lebih natural tanpa penambahan berlebih. Kalau misalnya saya mau mencari yang lebih menguatkan tulang saya akan lebih banyak konsumsi wijen, brokoli. Maka itu memiliki kalsium yang lebih tinggi dan nggak ada efek-efek yang lainnya. Kan di brokoli nggak mungkin banyak kalorinya, atau di wijen nggak mungkin banyak kalorinya ya. Jadi itu akan lebih tepat sasaran. Jadi kalau saya melakukan hal seperti ini. Nah, jadi pertanyaan itu kembali ke kebijaksanaan, kebijakan masing-masing individu. Ya, begitu. Oke, saya lanjutkan. Cermati label minuman ya. Baik. Promik yang seperti tadi, ini adalah testimoninya. Kemudian, ini juga kita bisa melihat kalau pengalaman saya kena siram minyak makan yang sangat panas, saya langsung rendam pakai jus pro selama 30 menit. Langsung sembuh tanpa meninggalkan bekas luka bakar. Di bawahnya, yang saya rasakan sekarang badannya enak, terasa lebih gesit karena berat badan saya turun 4 kilo, BAB saya lancar, nggak pernah sariawan, karang gigi bersih, kalau ada luka cepat kering. Sariawan itu pun termasuk inflamasi ya. Eh, luka cepat kering, luka juga termasuk inflamasi ataupun peradangan. Ini sebelah kanan bisa kelihatan ya. Ini jari tanganku kena bakaran sampah plastik nempel ya. Kemudian dia kasih ampas dari jus pro yang dia blender, kemudian beres masalahnya. Nggak berbekas. Ini sama kasusnya seperti tadi. Dia habis makan pisang goreng ya, goreng-gorengan, ya terjadi peradangan, dia minum Promik, itu masanya teratasi. Ini varises kita lewatin aja. Nah, tadi kita bahas mengenai masalah penuaan pada kulit. Tidak hanya mengenai penuaan pada kulit, tetapi Promik juga bisa membantu masalah kulit-kulit yang lain. Ya, kulit-kulit yang gatal-gatal seperti ini, semakin digaruk semakin enak gitu katanya. Aduh, kalau makin garuk tuh kayaknya makin enak gitu ya, tapi makin terluka, makin basah lukanya. Dengan minum Promik dan disemprotin dengan jus pro, maka sudah mulai mengering dan tidak terlalu gatal. Perih? Pasti.
tetapi itu adalah healing krisisnya. Ya, kemudian kulit yang seperti ini juga sama, dia minum jus pro, kemudian dia juga oleskan ampas dari jus pro alpukatnya yang dia buat. Itu bisa benar-benar membantu masalah kulitnya. Nah, kalau kulit yang lebih parah lagi ya seperti ini. Ini adalah yang kena diabetes. Ya, ini adalah saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu beliau tidak bisa berobat lagi karena biaya mahal untuk amputasi. Kemudian kita minta komitmennya beliau untuk diterapi. Jadi kita beri minum terus tiap hari, lalu kita semprotin tiap hari. Ya, bahkan karena beliau mau komitmen ya kita minta izin untuk difoto terus perkembangannya. Hari pertama, hari ke-60, hari ke-100 itu terus kita maintenance. Akhirnya dia juga sembuh tanpa diamputasi. Ini masalah di kulit. Oke, oh ini ada lagi yang tulisannya. Di nilai gizi kandungan gula tertulis kalori. Ini pertanyaannya gimana ya Bu ya? Oh, di informasi nilai gizi, betul. Kandungan gula tertulis kalori. Iya, Bu. Jadi ada tulisannya dua, berapa kalori dan berapa gram. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu Sandra Halim. Kalori itu mengacu kepada asupan normal eh, tubuh manusia itu di Indonesia, berapa kalori sehari asupannya. Jadi kita makan pagi, siang, malam, termasuk juga dengan camilan-camilannya. Itu dihitungnya kalori. Kalau ada gangguan lambung, apakah boleh minum jus pro atau promik? Boleh, ini akan sangat-sangat membantu. Minum jus pro atau promik, banyak yang sembuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada testimoni mengenai asam promik. Nah, ini eksperimennya saya coba sharingkan dulu. Videonya ada di sini. Di sini. Oke, di YouTube-nya saya play. Ini ada telur rebus, lalu ada cuka, promik, dan ada jus pro. 1 jam kemudian seperti ini. 3 jam kemudian, sebentar ya, ulang lagi. Nah, ini 1 jam kemudian dia direndam dengan cuka. Kemudian ini direndam dengan promik. Kemudian ini yang direndam oleh jus pro. Kelihatan ya, 1 jam kemudian. Kemudian ini adalah 3 jam kemudian. Cuka. Kemudian ini jus pro-nya. Ini promiknya. Kemudian ini 3 jam ya. Ini berapa jam? Nah, ini keesokan harinya. Yang direndam cuka itu sampai kulitnya kelepas semua itu. Namanya cuka ya. Nah, kalau promik kulitnya masih nggak kelupas. Kalau jus pro, barok ya. Yang berkembang, tetap kulit dalamnya terkelupas. Cuka ya, seperti ini. Jus pro, promik. Cuka, benar ya. Promik, masih keras. Jus pro, cangkirnya juga masih keras. Nah, kalau kita coba cuci, kira-kira dalamnya seperti apa? Nah, ini hasil rendamannya cuka. Yang tadi cangkangnya sudah melunak. Bentuknya seperti ini. Nah, oke. Ya. Kita buka. Kita peras dia. Nah,
bentuknya seperti ini. Agak beda ya dengan yang tadi. Jadi jus pro hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Baik. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ingin disampaikan ada orang-orang yang sempat bertanya kepada kami, ini kalau asam nanti gimana ke gigi kita, kemana-mana. Jadi kita lakukan eksperimen yang lebih sederhana, bahwa asam dari promik atau jus pro ini adalah hasil dari fermentasi materi-materi yang ada. Kalau tidak ada materi-materi yang ada di sekeliling jus pro atau promik, maka pH-nya akan menurun. Menurun. Akan naik ke arah netral. Tidak melakukan fermentasi. Kenapa? Karena yang mau difermentasi sudah nggak ada. Tapi kalau misalnya ada bahan-bahannya, ada buah-buahan misalnya, maka dia akan fermentasi buah-buahannya, pH-nya akan menurun. pH menurun itu jadinya akan asam. Tapi bukan sifat aslinya asam seperti cuka. Kalau sifat aslinya asam seperti cuka, dia pH-nya rendah, terus nggak berubah-berubah pH-nya. Sehingga mengakibatkan materi telurnya jadinya seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa kalau kita mau sikat gigi pakai Promik atau pakai Jus Pro, itu nggak merusak gigi. Kalau kita minum Promik atau minum Jus Pro, bagi lambung kita itu juga aman, tidak ada masalah. Oke, jadi eksperimennya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada satu, ini namanya Sachi Omega Oil. Nah, ini adalah sacha inci yang ditambahkan dengan Promik. Ya, jadi eh, ada produk seperti ini. Ini membantu karena ada teman kami yang suaminya itu sempat stroke, ya diopnam, nggak bisa gerak. Kemudian kita bau-baui hidungnya itu dengan Promik. Kemudian kita waslap dengan Promik. Kemudian setelah beberapa waktu dia udah mulai sadar. Kemudian dia pulang ke rumah. Kemudian obat dokter sama sekali nggak diminum. Itu pilihannya dia ya. Kami kan nggak bisa ngomong harus minum atau nggak harus minum. Itu pilihannya beliau. Kemudian beliau juga eh, promiknya campur dengan sacha inci ini melihat hasilnya sangat bagus sekali perkembangannya sehingga sekarang sudah bisa naik mobil dan lain sebagainya. Jadi drastis sekali perbedaannya. Dan akhirnya kita eh, coba pikirkan ini dan itu dan tercipta produk ini. Jadi sacha inci itu adalah kacang. Ya, kacangnya dari Amazon, Amerika Selatan, tapi di Indonesia sudah dibudidayakan. Jadi di sana banyak omega 3, omega 6, omega 9 dan lain-lain. Nah, dia bisa membantu untuk fungsi kognitif otak dan juga saraf-sarafnya itu bekerja dengan lebih baik. Karena juga ada omega 3, 6, 9, juga ada DHA, vitamin A dan E, maka untuk kulit kita ini juga terbantu menjadi lebih baik. Ya, ini promosi ya, terang-terangan dikasih tahu supaya nanti kalau mau cari carinya di online aja, nggak ada masalah. Oke, nah Bapak Ibu di sini ada tulisan kreativitas. Ini ingin menjadi titik tolak sharing kita pada malam hari ini, bahwa dengan adanya Promik, Bapak Ibu tidak melulu hanya melihat ini hanya sekedar minuman fermentasi. Dengan Promik, Bapak Ibu bisa mencoba melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar minuman fermentasi. Karena efeknya banyak. Ya. Pertama, Promik itu bisa langsung diminum. Ya. Contohnya sekitar eh, seminggu lalu, ya. Jadi ada kawan ngomong ke saya bahwa dia minum Promik itu nggak dibuat jus pro, dia langsung minum. Ya. Jadi yang dilakukan adalah 2 sendok Promiknya campur dalam 1 gelas air, lalu diminum pagi dan malam. Kemudian ya beberapa hari istrinya sendi di tangannya nyeri-nyerinya hilang. Nah, jadi kalau suaminya sendiri pada saat dia olahraga agak keras, agak agak capek gitu ya,
Biasanya butuh waktu sekitar 4 hari, 3 hari, 4 hari untuk pulih. Nggak sakit-sakit, nggak pegal-pegal. Tapi pada saat dia olahraga lalu dia minum Promik, maka 1 hari aja habis itu badannya sudah segar. Pegal-pegalnya sudah nggak ada lagi. Nah, di sini Promik itu tidak hanya sekedar minuman fermentasi untuk penyakit-penyakit khusus, tapi dia bermanfaat juga kepada kegiatan keseharian kita. Kalau malam ini kita telah melihat bahwa dengan meminum Promik itu akan membantu mengatasi peradangan. Ternyata peradangan itu erat hubungannya dengan glikasi. Nah, glikasi erat hubungannya juga dengan penuaan. Nah, ini korelasinya itu ada di sana. Nah, kreativitas dalam kita mengonsumsi Promik itu juga bisa berhubungan dengan cara-cara kita meminum. Ya, kalau di teman kita di Jakarta Selatan ya, dia minumnya Promik itu campurnya ke kopi. Jadi sensasi buahnya ada, tapi kita minum kopinya juga dapat. Jadi kreatif, tidak harus minum Promik itu apakah Promik langsung diminum, apakah diencerkan atau dibuat jus pro seperti biasa. Tidak harus begitu, masih banyak cara-cara kita bisa kreativitas dalam menggunakan Promik sendiri. Begitu Bapak Ibu, jadi malam ini kita sharing perihal eh, bagaimana cara kita menghadapi penuaan kulit tersebut. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi, memberikan tanggapan? Saya persilakan. Oh, ini ada yang chatting ya. Saya coba bacakan. Jus Pro dengan air tebu, apakah menurunkan nilai kalorinya setelah 72 jam? Iya, Pak. Bapak, Ibu Oki, eh, pakai air tebu, dia bisa menurunkan nilai kalorinya. Promik itu bisa menurunkan semua nilai kalorinya. Contohnya, Promik Nana sendiri, kita sudah uji laboratorium, itu kalorinya 0. Pada saat dia difermentasi, dia akan membantu menurunkan kalori. Karena kalau buah-buahan itu mengandung kalori, umumnya itu juga akan tercipta eh, kandungan alkoholnya, umumnya ya. Tetapi dengan difermentasi dengan Promik, maka dia akan terus diurai, molekulnya itu akan terus jadi kecil. Sehingga itu lebih aman untuk dikonsumsi. Mas Yuta, saya ingin tanya Mas Yuta. Oh iya, silakan Pak. Ini Promik itu kalau untuk mengurangi gula tadi itu prosesnya anaerob atau aerob Mas ya? Dua-duanya Waktu bisa Pak. oh bisa. Oh Ya. ya jadi kalau sifatnya asam itu kan biasanya kan aerob gitu ya. Kalau Hmm. anaerob kan jadi alkohol tadi ya, gitu. Hmm. Jadi itu dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa Pak. Oke ya, Betul. ya, ya terima kasih ya. Baik, Supaya baik. ya. Ini yang saya masalah gula itu kemarin ada menyarankan kurangi karbohidrat, tapi boleh makan kolesterol. Aku bingung gitu. Itu. Oh, Jadi ada apa itu? Eh, ada terapi apa atau model apa? Tapi eh, boleh makan kolesterol, tapi harus jangan sama-sama dengan nasi gitu. hmm, Jadi hmm, ini hmm. saya betul-betul agak tua itu memang karena memang terlalu banyak gula mungkin ya. Saya baru Iya, sadar dengan Mas Yuta. Mungkin insya Allah akan saya terapkan itu. Terima kasih Mas Yuta. Nggih. baik, baik, Pak Ari. Kolesterol pada dasarnya tubuh kita tuh bisa memproduksi sendiri kolesterol. Jadi nggak perlu khawatir mengenai kita harus asup banyak kolesterol dari luar. Nah, nah, kembali lagi ya, Bapak Ibu, wawasannya adalah zaman dulu itu kita tidak mengetahui ada namanya science. Jadi semua makan tuh sekarepe. Ini makan itu makan ini makan itu makan. Tetapi zaman dulu itu tidak banyak terdengar orang tuh kena kanker atau kena diabetes gitu lah ya. Pertanyaannya adalah kenapa? Padahal mereka makan itu berapa kalori ya zaman dulu makan kan nggak dihitung. Orang mana ada ilmu kalori. Zaman dulu mana ada ilmu berapa banyak kolesterol ya berapa banyak harus dibatasi kagak ada. Zaman dulu tuh orang makan sembarangan. Nah,
Apakah orang itu makannya dagingnya banyak atau makan tumbuhannya banyak, itu nggak kedengaran banyak penyakit-penyakit seperti sekarang ini yang degeneratif, penyakit kronis. Nah, kenapa sekarang ini sampai muncul semua ilmu-ilmu, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang terus membatasi gerak-gerik kita? Pertama adalah karena kita, kembali lagi Bapak Ibu, makan kebanyakan kimia. Zaman dulu kan nggak ada tuh pewarna buatan. Siapa yang mau berani makan krayon gitu kan? Nggak mungkin. Pewarna buatan, pemanis buatan. Dulu-dulu kan kagak ada. Tapi orang makan sembarangan juga nggak parah-parah sampai seperti sekarang rumah sakit selalu penuh. Ini yang perlu kita sadari bersama bahwa semua itu lebih banyak terakumulasi karena kita makan makanan yang kecil-kecil tetapi cabai rawit. Ya, inflamasinya dikit-dikit, tapi numpuknya banyak. Lalu ditambah dengan kita nggak makan antioksidan, lengkap sudah penderitaan kita. Diabetesnya tinggi, ininya tekanan darah tinggi, lalu kolesterolnya tinggi. Itu menjadi penyakit yang sangat umum, baik di negara berkembang seperti kita maupun di negara maju seperti di Amerika Serikat. Masanya kembali lagi ke satu hal, apakah kita sudah benar-benar memperhatikan asupan yang kita makan, seperti yang tadi, yang kimia, sukrosa, fruktosa, maltosa, dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa istilah. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau nyemil, dikasih anak nih nyemilan, silakan bagi-bagi, dia niatnya baik banget nih mau berbagi kepada kita ya, eyangnya lah, bapaknya, ibunya. Oh terima kasih, begitu kita cobalah baca dulu komposisinya. Misalnya Oreo gitu ya. Wah kita coba baca. Wih makannya sekali gigit kayaknya enak, tapi komposisinya kok 5 baris. Tret, panjang banget gitu ya. Ya makan boleh, cuma tolong dibatasi. Kalau perlu dicatat, tanggal 12 Agustus saya makan 1 buah Oreo. Besok 2 hari lagi pasti ditawari lagi tuh sama anak kita, sama cucu kita. Oh terima kasih. Kalau kita tolak nggak enak, tapi kalau kita terima, kita kelebihan kalori dan lain sebagainya, kita perlu lebih bijak. Apakah kita mau mengajari mereka? Sehingga di masa tua mereka, mereka nggak akan kena penyakit seperti kita. Kan kasihan. Jadi diabetes itu katanya menurun. Sebenarnya yang menurun itu bukan diabetesnya, pola makannya. DNA kita memang ada sangkut pautnya, tetapi kalau pola makan kita sudah beda, putus itu. Nggak ada namanya saya keturunan bapak saya penyakit A, B, C, D, nggak ada. Karena pola makannya saya sudah ganti. Jadi tolong, kenapa saya minta tolong ya? Jadi Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikan agar keluarga kita itu benar-benar disehatkan dengan cara diedukasi dengan baik. Jangan percaya kata saya, tapi cobalah cari informasi lain. Jadi second data, data ketiga, data keempat dari berbagai sumber. Samakanlah data tersebut. Sehingga kita benar-benar memiliki wawasan yang lebih luas demi kesehatan kita dan juga keluarga kita. Nggak usah muluk-muluk ke kesehatan teman-teman deh. Kesehatan diri kita sendiri dulu dan keluarga kita. Ya, kalau ini sudah kita bisa lakukan, mereka semua akan melihat perbedaannya. Saya waktu pergi ke Surabaya, Bapak Ibu, eh, ada ibu-ibu ngomong ke saya, Pak Juta kulitnya bagus sekali, makannya apa? Ya, saya cerita makan saya gini-gini gitu-gitu. Kemudian 2 bulan kemudian, setelah saya balik ke Palembang, beliau ada sempat chatting lagi ke saya, Pak Juta gimana caranya agar kulitnya bagus seperti Pak Juta? Saya ngomong lagi gini-gini gitu-gitu. 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, nanyanya hal yang sama lagi, Pak. Ibu. Jadi saya pikir ya orang nanya terus tapi nggak mau coba untuk mempraktek gitu loh. Ya, kalau nggak mau praktek ngeliat-ngeliat terus ya susah. Tapi kalau kita coba praktekkan kita akan merasakan perbedaannya sendiri kok. Nah, Bu Restiana Pasar Ibu juga sudah mulai praktek nih. Nanti boleh di-sharingkan Bu ya. Hasil dari perubahan pola makan dan konsumsi proteinnya seperti apa. Sebelumnya ini saya mau baca dulu yang ada di chatting. Ini apa ya? Minum promik dalam keadaan perut kosong atau sesudah makan ya? Dua-duanya boleh. Karena promik itu kan bukan obat. Yang kedua adalah banyak sugesti pada tubuh kita dan itu berbeda setiap orang. Sugesti satu orang mungkin mengatakan, aduh kalau perut kosong nanti asam lambung naik.
Jadi saya lebih nyaman setelah makan. Monggo. Ada orang sebenarnya, wah, kalau saya minum Promik, maka nutrisinya akan lebih banyak terserap langsung sebelum ada makan makanan yang lain. Monggo. Jadi sebelum makan, bebas. Kemudian, apakah nanak nasi tambah Promik bisa menurunkan nilai kadar gulanya? Ini pertanyaan yang saya belum pernah tes sih ya kalau yang ini ya. Nasi tambah Promik bisa menurunkan nilai kadar gula atau enggak? Bapak Ibu Sandra Halim, saran saya tetap batasi asupan nasi. Ya, bukan berarti gara-gara misalnya Promik ternyata bisa menurunkan nilai kadar gula di nasi, habis itu makan nasinya 2 piring gitu. Kan nggak gitu juga. Jadi jawaban saya adalah saya tidak tahu ya kalau nasi dan Promik bisa menurunkan nilai kadar gula nggak. Karena em, prosesnya agak kompleks di situ ya. Tapi tetap direkomendasikan makan nasi lebih sedikit. Contoh dulu saya makan nasi 1 kali makan siang itu 1 piring. Sekarang saya sudah batasi setengah piring. Ya, setiap saya misalnya keluar pesan nasi campur ya, nasinya separuh aja gitu. Nah, jadi kita biasakan nasinya separuh, lebih banyak sayurnya, lebih banyak lauknya. Sehingga itu akan membatasi asupan karbohidrat. Bagaimana untuk mengurangi asam dengan tambahkan madu murni, Pak? Kalau asam promik ya, atau asam justru tambahkan madu, ya nggak apa-apa, boleh juga. Jadi rasa asamnya kecampur sama rasa manisnya madu ya. Boleh silakan. Apakah Projus bisa membantu penyembuhan orang yang terkena stroke atau sakit jantung? Bisa membantu, Bapak Ibu Kartono Banjarnegara, ya bisa terbantu. Yang penting kalau kami sarankan itu sehari seliter. Kalau enggak tuh agak lambat ya. Eh, tapi kalau yang itu yang stroke ya, kalau yang sakit jantung itu bertahap dilihat dia bisa sanggup nggak. Karena kan HC-nya akan terasa banget. Begitu. Ya, eh, Bu Restiana, monggo Bu, silakan Bu. Lagi pula ada uang itu sama. Ibu lagi baru pulang Bu. Ada tamu di rumah Pak, nggak apa-apa. Oh iya iya. Baik, ya ini kalau saya minum jus pro-nya itu yang paling mudah dideteksi adalah lab-nya, hasil lab. Ini Agustus ini saya mau lab lagi nih untuk membuktikan bahwa HDL-nya ataupun hasil lab-nya dari lab rutin yang saya lakukan itu semua baik. Dan yang menonjol itu adalah di HDL-nya ya. HDL-nya yang biasanya saya 45, 46 ini antara 60 sampai 76. Pernah sampai 76. Nah, yang kedua 61 naik lagi 60 antara di 60 lah. Padahal itu menurut dari bagian lab itu mengatakan itu Bu, untuk mencapai 40 ke 50 aja itu perempuan sudah susah. Ibu 76, makanya apa sih gitu. Itu yang kami lihat ya. Untuk kesehatan secara umum memang luar biasa. Saya memang nggak ada dengan aktivitas yang sangat tinggi. Kami sangat bersyukur bisa mengkonsumsi jus pro dengan full 24 jam. Nggak tahu Pak Juta bagaimana, tapi saya full, artinya pagi tetap minum yang ori, kemudian untuk sepanjang hari dicampurkan di air putih di tumbler kita sendiri. Kalau sedang minum teh dengan suami atau kopi, tetap saya campurkan 1 sendok atau 1 tutup dari botol jus pro yang kami siapkan. Ya iklannya nggak capek-capek lah. Untuk aktivitas menuju lansia ya hampir 60 ya. Menuju 60 lah, 60 tahun. Gitu Pak Cita. Artinya tidak ragu, jangan ragu lah minum jus pro. Karena nyata ini kan hanya terbuat dari buah ya yang difermentasi. Tidak ada zat kimia yang lain. Khususnya yang tadi terkait dengan gula. Memang beberapa orang masih ragu ya karena asam.
Nah, tetapi beberapa pelatihan yang kami lakukan dengan mencicipi ampas Jus Pro yang sudah 3 hari itu sudah hambar ya, atau sudah hampir hilang rasa manisnya, ya ampasnya itu. Nah, itu yang kami lihat. Kami sampai sekarang semakin semangat untuk menyampaikan kabar baik itu atau berbagi kebaikan sehat tanpa obat kepada saudara-saudara dan teman-teman kapanpun dimanapun. Itu Pak Cita. Mungkin di malam hari ini juga ada beberapa yang baru saya lihat itu teman kita. Selamat bergabung dan yuk sehat bersama untuk keluarga dan untuk lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita tentunya. Gitu. Terima kasih. Selamat berbagi, selamat malam. Baik, terima kasih Bu Restiana. Bapak Ibu yang lain, setelah mendengarkan sharing pada malam hari ini, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya persilakan sebelum webinar malam ini kita tutup. Mohon izin Pak. Oh iya, silakan Ibu Putu. Mungkin yang perlu saya ketahui itu yaitu terkait informasi nilai gizi dalam sebuah produk. Teruntuk Ibu Resiana, matur suwun banget sudah memotivasi untuk kita lebih sehat dengan mengkonsumsi hal-hal yang herbal, yang sehat pula seperti Promik. Terima kasih ya Bunda, saya juga belajar untuk menuju ke arah itu. Terima kasih. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan Pak, mungkin ini awam ya bagi saya. Anak-anak saya suka minum minuman seperti kopi-kopi yang sasetan gitu ya, yang apa namanya, yang botolan gitu. Itu senang sekali. Kemudian Yakult dan lain sebagainya. Saya mungkin akan memberi tahu di tatkala saya paham ini loh nak dampaknya begitu. Tapi karena saya nggak tahu ya saya biarkan begitu aja. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Selamat malam Rahayu. WhatsApp-nya. Untuk Iya, terima kasih Bu Putu. Ya, salah satu dari tujuan diadakan webinar ini memang benar, itu adalah memberikan kita pengetahuan tambahan dan juga kita bisa berbagi kepada ya anak kita ataupun saudara kita agar kita bisa memilih jalan yang lebih baik dalam kehidupan ya, dalam memberikan asupan. Baik, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada lagi? Oh, ini ada chattingan ya, obrolan. Saya coba baca. Kalau untuk lipoma, buah apa aja untuk yang direndam ya? Ibu Betty Noviasti. Bisa coba pakai buah sirsak ya, Bu, untuk jus pro-nya. Bagaimana pemakaian Promik untuk atau jus pro untuk semprot di wajah? Dan apakah ada campuran-campuran lainnya biar kinclong? Seperti Pak Juta. Oke. Saya jarang semprot, tetapi semprot itu penting jika kita tuh sering keluar ke lapangan ya, karena kan ke lapangan tuh pasti banyak debu-debu di sana sini. Nah, kalau biasanya mudah aja, jadi 1:30 untuk jus pro, masukin ke dalam botol, tinggal semprot-semprot aja. Poin utama pada kulit wajah kita terutama adalah bagaimana agar tidak banyak kotoran yang menempelnya lama. Kalau kotoran yang menempelnya lama di kulit kita, maka akan menutupi pori-pori kulit, sehingga makin kusam dan seterusnya. Makanya kenapa ada namanya facial pemijatan muka dan sebagainya itu dia akan gosok-gosok, kemudian pakai masker segala macam supaya kotorannya keluar. Kalau kotoran keluar, pori-porinya bagus. Nah, dengan Promik ataupun Jus Pro 1:30 lalu kita semprot-semprotkan,
itu dia membantu supaya nggak banyak yang nempel masuk ke dalam pori-pori kita. Ya, nanti eh, sebelum pergi, setelah pulang, kita semprot lalu kita handukin ya supaya pori-porinya lebih bagus. Oke, dari Nina, saya terlambat ikut. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau sempat lihat di YouTube aja ya. Kita akan publish di Tadi, YouTube. Kemudian tadi dari semprot Dewi, Pak Juta. Ibu ada semprot Tadi, ya? iya ini. Kalau Pak Juta jarang, kalau saya sering sekali. Nah ini sudah ya. Jadi di tas selalu ada ini, bahkan 2 warna, nah, yang dari merah dan ini dari jeruk, ya. Aromanya berbeda, jadi ketika suasana panas pun mungkin kita ada duduk bersama orang banyak gitu ya. Itu saya semprotkan dari bawah aja, dari bawah kursi saya semprot dari bawah, jadi dapat di atas. Nah, jadi rasanya nyaman sekali. Nah ini ada banyak tamu ini kebetulan. Nah ini segini nih, saya nggak 1:30 Pak Juta, senyaman saya itu. Nah, Ya, senyaman saya. Ini yang merah kemarin habis panen. Kebetulan untuk Agustus ini hampir tiap hari, bahkan kadang 2 kali sehari dapat ini. Sabtu panggilan ya. Minggu dapat 2 kali paket di panggilan gitu. Panggilan Ibu Pertiwi. Semangat merdeka untuk merdeka dari merdeka kesehatan, artinya kita harus sehat, sama merdeka sampah. Jadi saya ajak mereka untuk merdeka sampah, jangan ada sampah. Kita latihkan langsung, yuk kita mulai dari cuci piring sampai ini. Sekarang kita mulai dari rambut sampai dengan kaki dirawat oleh Juspro. Jadi kami sarankan untuk yang menyentuh tubuh kita langsung adalah dari Juspro. Jadi sampo yang sudah kami lakukan Pak Juta itu kulit, mengandung kulit ya, yang bukan hanya kulit kita tapi kulit rambut. Jadi ketika keramas tetap saya campurkan juga biowash-nya. Jadi boleh dicampur dulu atau boleh langsung semprotkan sambil sudah disampo. Habis bersihkan saya pengganti tonik, sekarang saya tetap pakai Juspro. Walaupun tetap saya tambahkan vitamin rambut untuk daunnya ya. Tapi tetap saya tambahkan Juspro. Jadi yang disemprot bukan hanya wajah tapi juga seluruh rambut saya. Jadi segar. Jadi kulitnya, perbedaannya adalah yang mungkin yang paling menonjol adalah rambut tidak rontok lagi. Ya, itu yang paling cepat saya rasakan. Kedua, kulit kita rasanya rambut itu ringan. Ya, mungkin karena kami nggak pakai hijab ya. Jadi jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Itu. Nah, itu jadi kalau kulit tangan atau apa semua relatif juga ya. Ya udah tua ya, tapi jauh lebih segar. Kemudian semprot wajah ke kaki, kulit kaki. Nah, kulit kaki, kalau kulit kaki saya semprotkan biowash-nya aja atau ampas Juspro-nya, saya panasi air hangat direndam kakinya, maka kuku-kuku kaki semua dan kulit telapak kaki kita jauh lebih sehat dan lebih lembut gitu. Tetap sehat. Itu mungkin yang kami boleh amati selama 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir, bagaimana rasanya nyamannya kulit rambut kita menggunakan sampo dengan Juspro maupun hair tonic dengan Juspro. Untuk sekali lagi takarannya senyaman saya. Suka-suka ya. Suka-suka kata Wajita kan waktu itu ini bukan obat. Jadi senyaman saya. Minum pun seperti itu. Dan sekarang sudah suami saya yang tadinya tidak mau, sudah 6 bulan terakhir. Tapi resikonya Pak, makanya jadi banyak. Pak, naik berat badannya 5 kilo. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Gitu Pak Cita, tambahan dari kami Baik, tentang, baik. karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan semprot, jadi selalu saya bawa kemana-mana. Ini kebetulan bukan di rumah kami, di rumah anak. Karena anak cucu bermain jatuh di sekolah, terpaksa dipen, jadi keluarga pada datang nengok, jadi saya harus ada di sini tadi habis
sore hari. Jadi semprot-semprot lagi. Nah, gitu seger. Tidurnya nyaman semuanya. Pakai krem malam, ya yang kalau ibu-ibu ya Pak, bersihkan muka. Terus saya semprot dulu, baru pakai krem malam. Krem malam kalau misalnya masih kurang dingin, rasanya dingin seperti, walaupun tidak di AC, seperti di AC. Itulah yang ini kebetulan dari yang saya buat dari jeruk dan lemon. Maksudnya jeruk manis, nanas dan lemon 3, jadi warnanya kuning. Kalau yang ini ada buah naganya. Gitu. Itu Pak, terima kasih. Semoga berguna. Baik, terima kasih Bu Resiana. Malam, Teman-teman Pak. bisa mendapat inspirasi nih. Silakan. Malam, Pak. Ya, silakan Pak. Mic-nya ketutup lagi Pak. Boleh dibuka Pak mic-nya. Mic-nya belum terbuka. Coba saya klik ya. Ya udah, Pak. Ya, sudah terdengar Pak. Silakan. Iya. Jadi saya kemarin ada edukasi sama kawan-kawan, ada beberapa orang ya. Ada lebih dari 10 orang. Gitu kita sampaikan, mereka bilang begini, saya sudah pernah dengar lama juga tentang gosok gigi nggak pakai odol katanya. Tapi karena dia mendengarkan dari saya yang udah kawan lama, jadi mereka percaya dan mereka saya langsung beli, Pak. Selama ini kan hanya dengar-dengar aja katanya, percaya nggak percaya. Saya bilang saya udah 3 bulan nggak pakai odol sikat gigi, saya bilang Pak. Jadi mereka langsung percaya, oke lah kita belilah katanya begitu. Jadi mereka langsung masing-masing ada 2 botol, ada 1 botol belinya gitu Pak. Itu aja kesayangan saya. Mereka beli Jus Pro-nya atau beli Promik-nya? Promiknya Pak. Oh, Promik-nya. Promiknya. Baik. Jadi saya arahkan untuk online, nggak usah lah, belikan aja lah. Kalau online kan 2 hari baru sampai katanya. Belikan Ya. aja. Oke lah, bilang saya belikan lah. Ada yang beli 2, ada yang banyak, ada beberapa orang beli 2, beli yang 200 mili gitu Pak. Gitu Oh, Pak. baik. Jadi nanti mereka mau sikat giginya pakai Promik atau pakai Jus Pro, Pak? Justru Pak. Jadi mereka Jus buat Pro. sendiri Pak. Mereka Oh buat iya. sendiri. Kita kasih tahu cara-cara membuatnya dan mereka sudah buat sendiri Pak. Oh iya, iya. Iya, iya. Iya, bagus. Iya, iya. Terima kasih Pak Darmali. Jadi teman-teman kan di satu sisi ya, teman-teman, pada saat kita sikat gigi nggak pakai pasta gigi lagi, maka kita tuh menghemat tubenya. Kan biasa pasta gigi itu pakai wadahnya tuh yang panjang. Itu biasanya kan habis pakai sampai habis ya kebuang-buang aja itu. Kan nggak banyak orang yang mau coba untuk pilah odol-odolnya itu pasta giginya kemasannya didaur ulang tuh kan jarang. Dengan kita nggak pakai pasta gigi lagi, maka kita menghemat pembuangan kemasan pasta gigi. Baik, terima kasih ya Pak Darmoli atas sharingnya. Baik, Pak. ini Sama-sama. di chattingan apa mana ya tadi ya? Pak Juta buahnya berapa macam ya? Ini buah apa ya maksudnya? Dari Bu Dewi. Buat jus pro bebas Bu, mau 1 buah boleh, mau lebih dari 1 buah boleh. Kemudian, apakah jus pro bisa dicampurkan dengan air mineral galon yang 19 liter? Dan berapa takarannya? Bisa, takarannya bebas. Kalau mau yang gampang, udah 1 sendok makan juga jadi. Ya, nggak usah banyak-banyak. Bisa juga. Terima kasih untuk webinar malam ini. Baik, oke. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sekali saya ucapkan karena Bapak Ibu mau bersedia untuk berbagi, berinteraksi Pak Juta. bersama pada malam hari ini. Oh iya, silakan Ibu Maria Ong. Iya, kemarin saya coba nanak nasi di rice cooker pakai jus pro. Eh, takarannya itu yang 3 gelas kecil itu saya pakai jus pro 100 mili. 100 mili. Itu tahan 2 hari loh Pak. Oh iya. Dia nasinya nggak berair gitu. Biasanya kan kalau sehari itu biasanya udah berair ya di Iya. rice cooker gitu. Ini sampai hari ini malam ini saya lihat masih bagus
gitu, masih oke. Wah, Gitu. Terus kemarin juga saya buat bakso, kuahnya udah panas gitu, terus saya tambahin lagi jus pro untuk 1 mangkok itu saya coba pakai 100 ml, malah lebih segar, lebih lebih apa, lebih enak gitu ya daripada kita pakai cuka gitu loh. Itu aja sih Pak Juta. Kalau untuk pemakaian buah 6 macam, waktu itu saya pernah coba itu asam asam agak kecut sekali gitu. Jadi saya kembali lagi tiga buah aja. Itu aja. Terus iya untuk iya. rambut ini rambut kalau untuk rambut ini saya sudah kayak anak-anak rambut gitu tumbuh gitu panjang gitu, tumbuh tumbuh sih cuman disemprot-semprot aja murni gitu. Itu aja sih Pak Juta. Semprot Makasih. jus pro murni ya. Heeh. Baik Itu baik. aja Makasih. infonya Pak Juta. Makasih. Ya, makasih Ibu Maria. Tadi baksonya itu kuah bakso panas-panas atau eh, yang dingin-dingin ini tambahin jus pro? Eh, masih hangat gitu. Jadi nggak terlalu panas juga, masih hangat. Langsung saya tambahin kuah itu apa jus pro-nya 100 ml. Ya, Oh, baik baik. langsung Ya, itu rasanya aja. agak beda ya, lebih segar ya. Iya, kemarin yang Ba- saya foto itu. Iya iya Itu iya. aja. Saya coba-coba Baik. aja, Pak. Mau tahu mau tahu rasanya, terus lebih enak sih, lebih seger gitu kita makan bakso. Iya iya. Oke, itu. Ya. Ini kreativitas ya Bu ya. Jadi nggak monoton hanya minum-minum aja bisa digunakan kayak hal yang lain. Iya, iya, betul, Pak. Baik baik. Makasih banyak Ibu Maria Ong. Makasih, Pak. Malam. Iya, selamat malam. Saya baca di chattingan nih. Apakah boleh untuk pembuatannya menggunakan yang pahit kayak buah mahoni? Boleh. eh, Pak Muhammad Agus Budiman boleh dibuat pakai buah itu. Kemudian, apa benar jus proyek kita panaskan sampai mendidih bakteri masih hidup? Iya, masih hidup. Eh, Sampai mendidih pun masih hidup. Kalau nggak percaya nanti tinggal diapain ya? Ya dibuktikan aja. Nanti di labin juga boleh. Demikian. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini kita sudah berinteraksi bersama. Semoga hari ini 12 Agustus menjadi momen perubahan hidup kita agar kita benar-benar bisa mengetahui apa yang kita asup, ya, meminimalkan glikasi yang terjadi, kemudian membuat supaya tubuh kita menjadi lebih sehat, keluarga kita pun menjadi lebih sehat. Semoga kita bisa terus melindungi diri kita, juga melindungi yang lain. Semoga kita terus bisa mencintai diri kita, juga kita bisa mencintai yang lain. Dan yang terakhir adalah kita bisa memuliakan diri kita dan kita juga memuliakan yang lain. Selamat malam Bapak Ibu semua. Eh, Malam. Terima kasih. Terima kasih. Salam